Let's go! Si Tianyang masih sulit percaya. Joven mampu membuat array pembalik surga dan bumi yang setara array tingkat 6. Padahal Joven hanya menggunakan formasi tingkat 1. Kagum dengan kemampuan itu, si Tianyang kembali menawarkan Joven untuk bergabung dengan rumah Jianho. Namun Joven tetap menolak. Si Tianyang akhirnya memutuskan akan mengirim surat perjanjian aliansi khusus kepada Joven, bukan kepada keluarga Luo. Membuat Xiaoning terkejut karena biasanya surat aliansi hanya ditujukan ke keluarga, bukan perseorangan. Setelah mengamankan pasir berlian dengan array tersebut, Joven memerintahkan agar jaring emas ditarik sebelum Penatua Qi datang. Si Tianyang menurutinya meski sempat ragu. Joven lalu memutuskan mereka harus bergerak lebih dalam ke area ketiga, Gunung Beast, wilayah berbahaya dengan spirit base tingkat 6, yang menjadi target Joven. Thunderbird. Setelah tiba di suatu tempat, mereka membagi pasir berlian sesuai kesepakatan. Si Tianyang yang masih khawatir dengan konsekuensi dari perebutan ini bertanya pada Joven tentang cara menghindari kejaran. Lembah Yoming. Sebagai persiapan, Joven memberikan pil khusus kepada si Tianyang dan Xiaoning agar mereka siap menghadapi langkah selanjutnya. Mereka bertiga meminum pil yang diberikan Joven bersama-sama. Pil tersebut adalah pil penyembunyi buatan Joven sendiri, berfungsi untuk menyembunyikan aura Qi selama sehari penuh, sehingga mereka bisa melewati area kedua dan ketiga Gunung Beast tanpa terdeteksi spirit beast selama tidak menimbulkan gangguan langsung. Si Tianyang merasa kesal dalam hati karena sebagai pewaris jenius di keluarganya, ia tetap tak bisa menandingi Joven yang bahkan mampu meramu pil langka seperti ini seorang diri. Setelah itu, mereka bertiga bergerak menuju area kedua. Sementara itu, di tempat sebelumnya, Penatua Qi Lembah Yoming tiba dan mendapati pasir berlian telah dipindahkan. Murka karena merasa ditipu, Penatua Qi segera melacak ke area kedua untuk mengejar para pelakunya. Di perjalanan, Joven merasakan keberadaan Penatua Qi yang ternyata langsung mengejar mereka ke area kedua, bukan ke area pertama seperti yang diduganya. Joven menimbang bahwa selisih waktu 3 jam masih cukup untuk mereka bersembunyi. Si Tianyang menjelaskan bahwa Penatua Qi bernama Yugui Qi memang terkenal sebagai penatua paling berbahaya dan senior di Lembah Yoming. Karena selalu memenangi setiap pertempuran, Yugui Qi dikenal sebagai sosok terhormat sekaligus menakutkan di Lembah Yoming. Bahkan kepala keluarga Yuan-san selalu berdiskusi dengannya. Banyak orang menjulukinya Qi, si kepala iblis jenius. Si Tianyang menjelaskan bahwa beberapa penatua dari 7 keluarga kekaisaran pun telah tunduk padanya, termasuk insiden penghancuran mata Master Ji Udari Pavilion Qianlong yang juga dilakukan oleh Penatua Qi. Si Tianyang sempat mengusulkan satu-satunya cara untuk lolos dari pengejaran Penatua Qi adalah dengan meninggalkan Xiaoning, agar mereka berdua bisa kabur dengan kecepatan penuh. Joven menanggapi dingin bahwa tanpa pil penyembunyi miliknya, si Tianyang pasti sudah meninggalkan mereka sejak awal. Joven memutuskan untuk menghadapi Penatua Qi secara langsung, bahkan rela bertarung sampai mati jika perlu. Si Tianyang tidak menentang keputusan itu. Sementara itu, Penatua Qi terus mendekat, menerobos dan menghajar spirit beast yang menghadangnya. Ia berhasil menemukan jejak Joven dan 2 rekannya, lalu memanggil mereka untuk keluar dari persembunyian. Di balik pepohonan, Joven muncul di hadapan Penatua Qi, bersiap menghadapi ancaman. Penatua Qi yang menyadari Joven telah menembus tingkat pengumpulan Qi tahap 6 semakin murka, menebar aura mematikan hingga menghancurkan area di sekitarnya. Sadar kompromi mustahil, Joven berdiri mantap di hadapan Penatua Qi, siap mempertaruhkan segalanya. Penatua Qi langsung melancarkan serangan mematikan ke arah Joven. Namun, Joven yang sudah mempersiapkan diri segera mengaktifkan formasi array tingkat 5 untuk menahan dan membalas serangan, berhasil mendorong Penatua Qi mundur cukup jauh.
Menyadari Joven benar-benar menggunakan ere tingkat 5, Penatua Qi membalas dengan mengerahkan seni bela diri tingkat tingginya dan kembali menerjang. Joven terus mempertahankan pertahanannya dengan ere, sementara Xiaoning turut membantu dengan tekniknya sendiri. Si Tianyang juga ikut melancarkan serangan untuk menekan Penatua Qi. Merasa terdesak, Penatua Qi mengeluarkan pusaka sihir tingkat 4 miliknya. Meskipun begitu, serangan gabungan dari Joven, Xiaoning, dan Si Tianyang berhasil menembus pertahanannya dan melukai Penatua Qi. Terkejut karena bisa dibuat kewalahan oleh 3 anak muda, Penatua Qi akhirnya terpaksa mempertimbangkan kembali tawaran kesepakatan yang sempat diutarakan Zhao Fen sebelumnya. Saat Zhao Fen pura-pura hendak menyerahkan pasir berlian, ia justru memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak ke Penatua Qi. Tindakan lisik ini membuat Penatua Qi semakin murka. Sementara itu, Si Tianyang hanya bisa bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya mereka berdua. Sangat jahat dan dari awal tidak mempertimbangkan kesepakatan. Penatua Qi yang terdesak mencoba membalik keadaan dengan memanfaatkan kelemahan Xiaoning. Ia berusaha memengaruhi Xiaoning agar tidak menyerangnya dengan mengancam keselamatan keluarga Su, membuat Xiaoning sempat ragu. Ketika Penatua Qi melancarkan serangan balasan, Zhao Fen dan Si Tianyang berusaha menahannya dengan ere tingkat 5. Tetapi kekuatan mereka berdua saja belum cukup. Zhao Fen pun menegaskan pentingnya kerjasama mereka bertiga agar ere benar-benar aktif sepenuhnya. Diyakinkan oleh Zhao Fen bahwa keselamatan keluarga Su bergantung pada keberaniannya. Xiaoning akhirnya membulatkan tekad untuk kembali bergabung. Dengan keyakinan penuh, serangan gabungan dari ere tingkat 5 pun melesat menghantam Penatua Qi dengan kekuatan mematikan. Penatua Qi masih selamat dari serangan mematikan Zhao Fen, Xiaoning, dan Si Tianyang, tetapi ia sadar satu serangan serupa lagi akan mengakhiri hidupnya. Saat situasi genting, Xiaoning tiba-tiba bertindak nekat dan menerjang Penatua Qi sendirian. Melihat peluang, Penatua Qi segera menangkap Xiaoning, membuat Zhao Fen dan Si Tianyang kesulitan menahannya. Dalam genggaman Penatua Qi, Xiaoning justru meminta Zhao Fen dan Si Tianyang untuk menyerang tanpa ragu. Meski harus mengorbankan dirinya, Si Tianyang berusaha memprovokasi Penatua Qi, tetapi gagal. Akhirnya Zhao Fen memerintahkan Si Tianyang untuk siap melancarkan serangan. Meski sempat ragu, Si Tianyang setuju. Serangan gabungan mereka pun dilancarkan. Penatua Qi meremehkan serangan itu, tetapi Xiaoning justru mengaktifkan area angin di detik terakhir. Hal itu membuat formasi menjadi lengkap dan serangan menghantam Penatua Qi dengan kekuatan penuh. Xiaoning ikut terkena dampak serangan, membuat Si Tianyang terkejut bagaimana area itu bisa aktif sepenuhnya meski Xiaoning berada di tangan Penatua Qi. Zhao Fen menjelaskan pada Si Tianyang bahwa sebenarnya ere tingkat 5 itu tidak benar-benar membutuhkan 3 orang untuk diaktifkan. Ia sengaja berbohong agar Penatua Qi terkecoh dan tak menyadari kelemahan tim mereka, yaitu Xiaoning yang memang paling lemah. Xiaoning sengaja dijadikan umpan agar Penatua Qi terjebak dalam skenario Zhao Fen. Si Tianyang hanya terdiam, terkejut sekaligus sinis melihat betapa dinginnya Zhao Fen. Zhao Fen menegaskan bahwa dia meninggalkan Xiaoning sebenarnya datang dari Si Tianyang sendiri. Ia hanya memanfaatkan beban yang sudah ada di pikiran rekannya itu. Saat Si Tianyang bertanya bagaimana dengan janji Zhao Fen untuk membawa Xiaoning keluar, Zhao Fen menjawab dingin bahwa membawa mayatnya juga berarti menepati janji. Dalam hati, Si Tianyang sadar betapa kejam dan tak berperasaannya Zhao Fen. Namun situasi kembali berubah saat Penatua Qi muncul lagi, masih hidup berkat pusaka sihir tingkat 4-nya. Tali Yin dan Yang, Penatua Qi mengakui kecerdikan Zhao Fen, meski ia masih memiliki kartu truf terakhir. Bagian Yin dari tali tersebut yang mematikan.
Tepat ketika Penatua Qi hendak melancarkan serangan pamungkas, Xiaofen memanggil Bloody Baby yang selama ini bersembunyi dalam tubuh Xiaoning. Namun, saat Xiaofen hendak membanggakan kemenangannya, ia justru terkena serangan mendadak yang menembus perutnya. Serangan mendadak Penatua Qi dengan pusaka sihir tingkat 3, duri usus ikan, ternyata ditujukan langsung ke Bloody Baby yang mana berdampak juga ke tubuh Xiaofen. Serangan itu membuat Xiaofen tumbang seketika, terluka parah. Si Tianyang yang terkejut mencoba menyerang balik Penatua Qi, tetapi usahanya gagal. Penatua Qi mendekat ke arah Xiaofen, menyadari potensi berbahaya Xiaofen di masa depan dan berniat menghabisinya sebelum menjadi ancaman besar di ambang kematian. Xiaofen menolak untuk menyerah karena masih banyak rencananya yang belum terwujud. Namun, tepat saat Penatua Qi hendak melepaskan serangan terakhirnya, tiba-tiba muncul aura biru menyelimuti area tersebut. Penatua Qi seketika ketakutan begitu melihat sosok burung dengan api biru yang ganas. Makhluk berbahaya yang seharusnya tak muncul di area kedua Gunung Bis. Penatua Qi pun mundur dan memilih kabur daripada berhadapan dengan monster itu. Di sisi lain, Xiaoning yang baru sadar mendapati Xiaofen tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di perutnya.